Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadratal mukarramin, para jamaah Masjid Jami Al-Islah, wabil khusus kepada Ketua DKM beserta seluruh pengurus takmir Masjid Jami Al-Islah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kekuatan jasmani maupun rohani, dan juga kita masih diberikan peluang waktu untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kita, sehari-hari. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat subuh beserta berjamaah. Ini adalah merupakan suatu fadl karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena firman Allah dalam Al-Quran, falaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasyirin qul fa bifadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ini adalah semata karunia Allah Ta'ala agar kita tidak menjadi salah satu yang merugi. Maka kita, apa yang Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta inayahnya, kita semoga kita bisa memanfaatkannya. Semoga kita bisa bersyukur walaupun kita tidak sepenuhnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun kita ta'lim ini berjamaah sholat subuh, semoga kita, apa yang kita kerjakan menjadi kita tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan sebagai hamba yang senantiasa meraih ridho Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, habibana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan para atba'i tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah,
ini adalah suatu kesempatan bagi kita, waktu, peluang, waktu, kesempatan waktu, sehat, kuat, iman, Islam, bahkan nikmat rasa, ya, nikmat rasa, nikmat perasaan, ya, ini adalah suatu kesempatan bagi kita dan jangan kita sia-siakan. Karena dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ihris ma yanfa'uka watlub, ihris ma yanfa'uka watlub, bersungguh-sungguhlah, berkeinginan kuat apa yang bisa bermanfaat, ya. Jadi kalau memang suatu perkara, suatu pekerjaan, suatu amaliyah, aktivitas yang itu memang bermanfaat, maka kita harus bertekad bulat, berkeinginan kuat dan terus mencarinya. Contoh seperti di tempat kita ada ta'lim, ya, ada belajar ilmu, ya, ta'lim ilmu seperti pengajian, apa yang itu bermanfaat, maka kita harus berkeinginan kuat, bertekad bulat dan juga terus mencarinya. Di mana ada pengajian, kita cari atau kita datangi itu tempat, dan kita harus terus berkeinginan kuat. Walaupun kita mati, ya, dalam pengajian, itu matinya mati syahid. Bahkan di perjalanan kita menuju tempat pengajian, ya, kita mati di perjalanan itu, maka kita menjadi mati syahid, ya. Kalau memang itu tempatnya baik, kalau memang itu tempatnya bermanfaat, maslahat, seandainya kita berkeinginan kuat, kalau tidak sampai, maka Allah catat itu adalah nilai kebaikan dan orang tersebut mata syahidan, mati syahid, ya. Is kariman awmut syahidan, ya, hiduplah kamu menjadi orang yang mulia dan mati syahid. Is kariman awmut syahidan, ya, hidup orang mulia itu bukan berarti kita harus menjadi orang hebat, orang terpandang, bukan, ya. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban patahlik. Orang yang mulia itu adalah kita menjadi orang yang berilmu, ya, atau tidak punya ilmu, aw muta'alliman, atau kita belajar ilmu, ya. Kita tidak belajar ilmu, aw mustami'an, kita mendengar ilmu, kita tidak sempat mendengar ilmu, muhibban, mencintai kepada orang yang berilmu, atau mencintai kepada orang yang sedang belajar ilmu, atau mencintai kepada orang yang suka mendengarkan ilmu. Itu menjadi orang mulia, ya. Kita tidak punya ilmu tapi kita belajar ilmu,
Kita tidak belajar ilmu tapi suka mendengarkan ilmu. Kita tidak sempat mendengarkan ilmu tapi mencintai kepada orang-orang tersebut, maka kita menjadi kariman, hidup dalam keadaan mulia ataupun mati syahid. Seandainya kita tidak ada, kita tidak punya ilmu, kita tidak mau belajar ilmu, atau kita tidak mau mendengarkan ilmu, kita tidak suka pada orang-orang yang berilmu atau orang yang suka belajar ilmu, atau tidak suka pada orang yang suka mendengarkan ilmu, patahlik, maka naudzubillah kita akan menjadi orang yang rusak, orang yang binasa, orang yang rugi. Maka di sini itu adalah sebuah hadis dari bahasa wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita mudah-mudahan dijadikan orang yang beruntung, yang selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menurut ahli nahu disebut ma nakirah mausufah atau ma mausulah. Waman wama wa al tusawi mazukir wa hakajaju inda toyin suhir. Ketika kalimat diawali dengan kelapad ma, itu sama maknanya umum juga. Ini lapad ma mimma dari hasil usahamu, hasil pertanianmu, mimma til ardi halalan toyiba, ya, makanlah dengan yang halal, yang baik, halalan yang halal, toyiban yang baik, halalan toyiban, ya, halalan toyiban. Halalan ini bahasanya yang halal, toyiban yang baik, yakni yang enak, yang menurut bahasa di sini yang mana toyib itu adalah suatu mustalazat, mustalad, yakni yang dihitung enak. Nah, jadi itu maksud mustalad, yakni toyib itu yang kita anggap enak, ya, menurut kita enak gitu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah hasil usahamu di muka bumi ini dengan yang halal, yang baik, yang enak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita bahasanya satu persatu supaya dapat dipaham. Bahasa sesuai dengan syak kalam, uraian kata. Pertama, ya Yuhannes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini bahasanya, syak kalamnya, wahai manusia, makanlah hasil usahamu makanlah hasil dari pertanianmu, dari hasil dagangmu, ya, hasil kerjamu, fil ardi halalan thayyibah, dengan halal yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Janganlah hasil usahamu dicampur adukan, diikuti dengan langkah setan. Dagangmu dicampuri, diikuti dengan langkah setan. Usahamu diikuti dengan langkah setan. Pertanianmu diikuti dengan langkah setan. Ini atap lahik sabik sahabah.
kita setelkan, kita pasang dengan ilmu nahu. Paktib biwabin sabiqon aulahiko. Lapad waw sambungkan dengan bahasa mana? Halalan toiba, kulu mimma fil ardi halalan toiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi janganlah usahamu, dagangmu, kerjamu diikuti dengan langkah setan, dibarengi dengan langkah setan, ya, disusul dengan langkah setan. Itu ya, ini bahasa nyambung ya. Jadi ketika kita dagang, awas setan kade ikut kita. Aduh banyak ya, jangan bohong lah, jangan banyak langkah-langkah setan itu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu wahstu sinat taukidu illa wahtalah. Jadi ketika kalam ditaukidan dengan lapad innahu, bahwa jika atau takut kita ada keraguan takut ada keraguan bagi kita ya, wahstu sinat taukidu illa wahtalah wasyatal inkar. Ketika kalam takut diinkari, takut takut ragu, maka innahu sesungguhnya sudah tidak ragu lagi bahwa setan itu adalah musuh kita ya. Ini innahu taukid, ada taukid menguatkan pembicaraan dari mutakalim untuk muhatab, untuk kita. Takut ada keraguan, takut ada inkar bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Berarti jelas, tidak ragu lagi, tidak inkar bahwa setan itu adalah musuh kita yang nyata ya. Itu bahasa dari ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Satu kalam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Satu kalam, dua kalam. Innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, tiga kalam, tiga bahasa. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini nyambung dari bahasa innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa setan dinyatakan musuh yang nyata? Emang itu setan tugasnya apa? Kok dikatakan setan itu musuh? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Itu setan hanya tugasnya itu memerintahkan kita bisu, berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Tugasnya setan itu ya'murukum bisu, ngajak keburukan terus.
innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, dan memerintahkan kita berbuat keji. Itu tugasnya setan. Maka setan dikatakan lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan berkata-kata yang tidak kita ketahui. Jadi tugasnya kata-kata yang suka bohong. Ya, menghalalkan yang haram, ya itu menyimpang, kata-katanya itu yang tidak ada, ya, yang tidak sesuai dengan apa ini, yang tidak sesuai dengan aturan agama atau aturan yang hak. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan selalu berkata pada Allah, pada apa yang kita ketahui. Jadi selalu ucapan-ucapan itu mengarahkan ucapan yang tidak benar, yang bohong. Itu setan tugasnya. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, mengatakan ini benar ini, tapi dipengkolkan gitu, apa tuh namanya, diarahkan kepada yang tidak baik. Itu ucapan benar tapi diarahkan pada yang tidak baik, yang bohong. Allahi ma la ta'lamu. Itu tugasnya setan seperti itu. Makanya setan itu selalu kita kalau kita mengatakan yang hak, yang benar, selalu simpangkan, ya, selalu belokkan kepada yang tidak baik. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, ini jadi bahasanya masih dari innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, nyambung pada ayat innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini kok kenapa sih kita selalu berbuat dosa, selalu berbuat keji, dan selalu mengatakan kalau itu yang hak kita berat mengatakannya? Wah, berarti di situ ada khutuwati syaitan, ada langkah-langkah setan. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar selalu dihindari daripada langkah-langkah setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia suka mengganggu pada hati kita, suka menggerakkan, suka membelokkan pada yang benar. Min syarril waswasil khannas, suka mengganggu, suka meragu-ragukan pada hati kita. Idza aradallahu bi abdin khairan salakallahu fi qalbihi yakin, wa idza aradallahu bi qalbi syarran salakallahu fi qalbi raibah. Jadi ketika hati kita ini teguh atau yakin, maka insya Allah kita akan diberikan hamba yang baik. Ya, dikehendaki hamba yang baik. Wa idza aradallahu bihi syarran salakallahu fi qalbi raibah. Ketika Allah menghendaki hamba itu buruk, maka di dalam hatinya itu ada penuh keraguan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Nah, ini beda lagi ayatnya nih. Asbab nuzulnya beda. Sebab turun ini ayat, ini ajakan atau seruan
kepada orang-orang kufar Quraisy yang tetap memperkuatkan keyakinan mereka terhadap nenek moyangnya yang selalu menyembah berhala. Ya. Jadi ayat wa idza kilam tidak nyambung pada ayat sebelumnya, tidak nyambung pada ya ayuhanas, tidak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Asbab nuzulnya itu adalah menerangkan tentang orang-orang kafir yang senantiasa menguatkan keyakinannya daripada menyembah berhala. Berhala mereka sudah melekat dalam hatinya karena orang dulunya atau nenek moyangnya karuhunnya, yang bahasa kita karuhunnya, karena sudah melekat dalam hatinya menyembah berhala sehingga tidak bisa terpisahkan. Wa idza qila lahum ittabi'u, kata orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir, wa idza qila ittabi'u ma anzalallah, kufar Quraisy, coba ikutilah apa petunjuk Al-Quran, coba ikutilah apa yang telah Allah turunkan, kitab Al-Quran, kitab At-Taurat, kitab Al-Injil yang benar, yang asli, yang memang langsung turun dari Allah Ta'ala kepada malaikat, kepada nabi-nabi yang Allah berikan. Ittabi'u ma anzalallah, coba ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yakni hukum atau aturan-aturan undang-undang yang Allah turunkan melalui kitabnya. Nah ini jawab ya, jawab daripada pertanyaan orang-orang kafir yang disuruh mengikuti ajaran Allah, ya, ajaran Al-Quran, Al-Kitab. Ittabi'u ma anzalallah, qalu, seraya berkata mereka orang kafir Quraisy, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Aku atau kami tidak akan mengikutimu, kami tidak akan mengikuti apa yang telah Allah turunkan, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Kami tidak akan mengikuti aturan Allah, tapi yang kami ikuti adalah apa yang kami dapat dari karuhun kami. Karuhun ini bahasa lah. Walau kana abahum syai'an wa la yahtadun, sekalipun nenek moyangnya karuhun-karuhunnya itu tidak mengetahui apa itu benar, sembah-sembahnya aja. Ini jelas ya, kurang jelas nih. Ini bukan kata saya, ini bukan kata ya, ini sesuai dengan Al-Quran ya, ya sesuai dengan apa yang ini konsep daripada ayat ini. Walau kana abauhum, ya, walau kana abauhum la yakiluna syai'an wa la yahtadun, sekalipun karuhun-karuhunnya, nenek moyangnya itu tidak, ya, tidak paham, tidak mengerti, oh itu tuh benar apa enggak, dan tidak mereka apa la yahtadun, tidak mendapat petunjuk, dituduh, tetap ya mereka pertahankan rek nyung sebrek henteu sabodo teuing. Penting mah aing nyembah berhala disembah itu. Berhala teh cenah eta anu matak nyalametkeun. Nah, gitu cek manehanana itu kumaha mananya ka jenting cek manehanana malah Allah cek urang ulah nurutan. Bahkan bahum, sekalipun nenek moyang itu tidak mengerti, tidak paham apa itu yang mereka sembah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan jalan yang benar. Ini adalah jawaban dari orang-orang kafir Quraisy
yang disuruh mengikuti ajaran Allah Ta'ala yang benar, tapi mereka mengikuti perjalanan nenek moyangnya, orang-orang terdahulunya atau karuhunnya. Dia pertahankan sehingga keyakinannya melekat di dalam hatinya, tidak terpisahkan, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu sudah ada seruan, karena Allah itu apa? Allah menciptakan iman. Allah menciptakan iman, tapi Allah tidak menghendaki dan tidak ridho. Contoh seperti Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya, itu Allah tidak menghendaki iman dan tidak Allah ridho kepada imannya itu, orang tersebut. Padahal Allah menciptakan iman, menyerukan iman, cuma Allah tidak menghendaki, ya, tidak menghendaki dan tidak meridhoi. Oleh karenanya itu mereka menjadi kepala kafir, ya, menjadi apa, dengkot kafir, ya, menjadi besar-besarnya atau menjadi kepala atau menjadi pemimpin orang-orang kafir. Jadi walaupun Allah menciptakan iman, tapi Allah tidak ridho dan tidak menghendakinya, tetap aja mereka itu tidak beriman. Padahal seruan dan ajakan itu sudah ada. Tapi kalau memang Allah menghendaki dan meridhoi, contoh seperti Suraqah dulunya itu apa? Tidak iman kepada Rasul, bahkan membencinya Rasul. Tapi dengan iradat Allah, dengan izin Allah, dan Allah ridho, tetap dia masuk Islam, beriman. Itu. Jadi dengan keimanan dan kekafiran itu sudah ada di Lauhil Mahfuznya. Walaupun diajak, dipaksa, kamu harus beriman, kamu harus masuk Islam. Kalau tidak ada di sonohnya, di Lauhil Mahfuznya tidak tulisan Lauhil Mahfuz, tetap aja itu tidak beriman. Jadi keimanan dan kekufuran itu sesuai dengan biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipaksa, tidak diajak dengan keras, tidak usah. Tapi ajakan sudah ada, Allah menghendaki dan Allah ridho, itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi masyiatillah, bagaimana kehendak Allah Ta'ala. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun kehendak Allah itu akan terjadi, dan tidak ada kehendak Allah maka itu tidak akan terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya di sini, ya, wa idza qila lahum tabi'u qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. مثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Nah, ini Allah perumpamakan. Kan tadi orang-orang kafir mereka ajak,
suruh mengikuti ajaran Allah. Nah, lalu Allah umpamakan, kalau Allah perumpamakan atau sifatannya orang-orang kafir seperti gimana? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Perumpamaan orang-orang kafir yang diseru, yang diajak untuk mengikuti ajaran Allah, kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa, seperti hanya menyeru orang yang sedang mengembala kambing, ya. Orang yang sedang mengembala kambing, mereka memanggil pada kambingnya atau pada binatangnya, tapi yang mereka hanya didengar la yasma'u, yang mereka dengar hanya adalah panggilan dari seorang pengembala tadi, wadidaan, dan hanya menyeru, hanya mendengar pada suara itu, ya. Jadi kalau kita memanggil kalau kita mengajak orang-orang kafir, ya, seperti kita memanggil pada binatang atau pada kambing yang kita gembala, ya. Contoh, kita sedang mengembala bebek bebek, kambing atau domba, ya. Lalu kita panggil, nih sini, ya. Mereka nggak paham suara kita, nggak paham bahasa kita. Nah, kata domba, ya apa saya nggak tahu. Ya gitu. Jadi kita mengajak orang kafir itu seperti itu, ya, seperti kita memanggil pada binatang kita yang kita angon, yang kita panggil, ya. Terus yang kita giro satu persatu, panggil satu persatu. Jadi tidak ada manfaatnya, ya. Kita ini memanggil ayam, manggil ayam, sini kata kita sama ayam, sini coba masuk. Ngerti nggak tuh ayam? Hah? Ngerti ente ayam? Entah. Kita punya domba di rumah, kata namanya apa domba tuh, kita bersama. Kata domba sini makan. Ya nggak ngerti, ya. Mereka dengar hanya suara kita saja. Makanya orang-orang kafir itu kita ajak seperti itu. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Kita mengembala binatang, mengembala peternakan kita panggil satu persatu, nggak ngerti, sini ayamku, kambingku, sapiku, sini coba kita main, ayo bareng ke jalan. Ngerti nggak itu dia? Enggak, ya. Hanya yang mereka dengar hanya duaan, panggilan kita aja dan suara kita aja. Sumun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta. Sumun, yakni sumun itu bahasanya tuli, ya, torek, bolot. Sumun, asom, itu tuli bolot, budeg. Kalau bahasa itu budeg, terang itu budeg, bahasa Sundana budeg lain. Budeg, bolot. Nah, sumun maksudnya bolotnya kita ajak, kita kira, ayo kita beriman kepada Allah. Nah, nggak dengar. Sumun, tuli, ya. Terus bukmun, bisu, ya, membisu. Jadi membisu itu memang itu sudah benar, tapi dia nggak dikatakan bahwa itu Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar. Mereka bisu, tidak bisa mengatakan bisu,
umyun, lolong, ya, buta. Buta itu bukan buta secara ini, tapi buta dalam pandangan yang benar. Summun bukmun umyu fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Jadi itulah sifatan orang-orang kafir yang mempertahankan, yang memperkuatkan keyakinannya, ya, kepada leluhur-leluhur mereka, ya. Jadi seperti itulah perjalanan atau sifat, karakter, tabiat orang-orang kafir. Ya, bagaimana kita cara ini, ya, kita mendoakan aja. Semoga orang kafir, ya, orang yang belum iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya, yang belum muslim, semoga kita doakan menjadi muslim. Ya, kita nggak bisa apa-apa, hanya mohon kepada Allah Taala. Karena kalau diajak mau kita, waduh, lebih ganas. Waduh, buset, kita bahaya sama diri kita. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini beda lagi juga nih. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah hanya mengharamkan kepada kita adalah al-maitah. Maitah itu adalah maknanya bangkai, ya, bangkai. Kalau bahasa ininya apa tuh, babatang. Bahasa Jawanya babatang, ya. Innama harrama alaikumul maitata, Allah mengharamkan kepada kita adalah al-maitah, bangkai, ya, bukannya bangkai kita menemukan di jalan, ya. Kita menyembelih hewan pun, ayam, kalau enggak sesuai dengan aturan Islam itu jangan juga bangkai, ya. Kita mau menyembelih ayam langsung aja di ini, ditakol, talanya takol, aduh, pati, aduh, sama juga itu di bangkai, ya. Menyembelih ayam, takol aja pahalanya, mati kan. Kalau makan sama juga bangkai itu, ya. Jadi Allah mengharamkan bangkai. Dan juga kalau nanti, ya, dalam sesembelihan, ya, dalam sembelihan atau menyembelih itu harus bagus, ya, harus sesuai dengan tutunan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terutama ini urat budenya tuh, urat hulkumnya, urat tenggorokan. Yang ini yang gede itu yang tengah tuh, itu yang wajibnya itu yang wajib harus patah itu, ya. Yang urat budenya itu hulkum namanya. Kalau yang ini sunat, yang pinggirnya itu wadah jayen. Mari wadah jayen, urat yang dua itu yang pinggir, ya, pinggir dua itu sunat. Kalau yang wajibnya itu yang tengahnya, ya. Kalau udah tengahnya putus, nah, tengahnya putus nih, semua putus tengah, tapi ini belum putus nih, yang pinggirnya yang dua. Tapi ya itu sunat, gak apa-apa juga. Tapi yang lebih bagus, lebih afdol, pertama tenggorokan tengahnya, urat hulkumnya, baru diputar, ya, diputar semuanya, kiri kanan, jadi baru itu putus semua. Itu yang afdolnya. Jadi pertama urat hulkum dulu, hulkum urat gedenya, lalu urat yang pinggirannya itu yang saluran, ya, urat saluran napas, ya, yang ini kan, ini urat ada saluran napas, ada saluran buat makan, ya, ada saluran napas, ada saluran darah, ada saluran napas, darah, makan.
itu jadi urat itu ada 3 apa di sini, yang ini yang gede, yang tengah urat hulkum namanya, urat tenggorokan, dan yang kirinya itu wadajain. Nah, itu harus putus semua ya. Yang wajibnya itu urat hulkum ya, hulkum yang urat gede di tengah itu. Itu dalam sembelihan. Nah, di sini harama alaikumul maitata, Allah mengharamkan bangkai, wadama, dan getih ya, getih. Harama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir, dan daging babi. Allah mengharamkan daging babi. Awas ya, lahmal khinzir kade di sate. Kita menemukan di warung, waduh ada sate babi itu, nanti ya jangan, kita mah jangan, kita mah walaupun orang-orang ada ya non kita ya gak apa-apa, itu bagaimana keyakinannya aja dah. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan atau binatang yang disembelihnya itu tidak menyebut nama Allah, atau yang disembelihnya itu, kata di sini tafsirannya adalah wama jumiha wama zubiha, yaitu atau yang disembelih untuk bukan atau selain Allah Ta'ala. Jadi kita menyembelih untuk apa? Untuk berhala, untuk selain Allah ya. Jadi ketika menyembelih menyebutnya selain Allah, bisa dikatakan gitu. Jadi kita menyembelih lalu menyebutnya bukan nama Allah. Kumaha namanya? Bismillata wal uja. Bismillata wal uja, dengan menyebut Lata dan Uja. Hom bilahom bim salabibah gadabra. Nah, jadi menyembelih bukan nama Allah itu juga haram ya. Jadi kita bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Jangan pakai ar-Rahman ya. Nanti kalau menyembelihnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menyembelih jangan pakai ar-Rahman, karena kan kalau menyembelih itu bukan kasih sayang. Jadi bismillahi Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan pakai ar-Rahman. Kita mau bencit ayam nih, mau menyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi jangan pakai ar-Rahman ar-Rahim, jangan. Langsung aja bismillahi Allahu akbar. Itu. Jadi jangan pakai ar-Rahman ar-Rahim. Karena kata ayam, kalau bisa kata ayam gini, masa sih ar-Rahman ar-Rahim dipencit? Cek ayam deh ya, cek ayam ngomong, cek ayam, cek sapi, cek ayam dipencit. Kiraku sih kan Rahman ar-Rahim dipencit. Banyak kali saya disembelih. Makanya jangan jika usah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayam nggak ngerti ya. Kalau ngerti kata ayam hidup lagi. Gimana kamu Rahman Rahimnya saya disembelih? Nah, jadi jangan ya, jangan usah. Tapi kalau udah mah nggak apa-apa sih. Yang penting ada bismillahnya gitu. Tapi sekarang mah udah ya, jangan pakai ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Amanit turu bagi waladin pala ismalai, fa inna wa ghafurur rahim. Ya, tapi dalam keadaan darurat, tadi kan bangkai itu gak boleh haram, dan getih itu gak boleh, dan juga bangkai babi, daging babi, dan menyembelih tanpa menyebut nama Allah juga haram. Tapi memang amanit turu ya dalam keadaan darurat. Nah, ini makanan tidak ada lagi nih, makanan tidak ada lagi, hanya itu aja satu. Ya, tidak ada makanan, hanya itu. Amanit turo dalam keadaan darurat, wero bagin wala alin, tidak kita melampaui batas ya, dan kita tetap tidak menginginkannya. Jadi
memakan tadi kan boleh, dalam keadaan darurat itu makan bangkai boleh, tapi jangan kelewatan makannya. Jangan, ayo bicara boleh jangan. Jadi tetap dalam itikad kita tidak menginginkannya dan kita tidak berlebihan. Ya, fala isma alaih, maka itu enggak boleh, enggak apa-apa, enggak dosa. Fa innallaha ghafurur rahim. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah baca semua bil barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam segala kekurangan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.